Alhamdulillah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi wa mubarakan alaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, ikhwati fillah, kita ketemu lagi di pelajaran kitab Tauhid di hari Rabu hari ini. Yang kita lanjutkan ke bab 50 ya. Mas bab 50 bagian terakhir ya. Tentang bab 49 ya. 51, 51. Soalnya ini kalau di sini 50, kalau di kitab itunya 51. 51 ya. Bab firman Allah ya, Surah Al-A'raf ayat 180 sudah dijelaskan, kemudian tafsirnya dan juga hadisnya sudah ya. Terus tentang ilhad sudah. Nah, setelah ini nanti kita ganti buku ya. Tapi karena saya belum menemukan untuk bukunya di Pemuda Persis, jadi kayaknya PDF saja ya. Jadi PDF saja terlebih dahulu. Tinggal nanti download ya. Bab yang 52 sampai 67 ya. Karena semuanya ada 67. Kita lanjut ya. Dalam surah Al-Isra ayat 110 dikatakan, qul ud'ullaha aw ud'ur rahman ayyamma tad'u falahul asmaul husna. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja yang kamu menyeru, karena dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Nah, dalam surah Isra ini menjelaskan bagaimana kita memuji Allah ya, dengan nama-namanya, termasuk di dalam berdoa ya. Kita bisa menyeru dengan namanya ya, nama ya Allah, atau dengan nama yang terletak di Asmaul Husna ya. Salah satunya disebutkan di sini Ar-Rahman ya, atau di nama-nama yang lain ya. Kalau di Al-Quran kita ya itu ada 99 ya gitu. Nama-nama Allah yang agung itu ada Asmaul Husna, ada Ismul Azam ya. Jadi tidak hanya 99 yang itu saja ya. Karim kan ada bentuknya yang lebih lagi, namanya Akram kan, itu ada lagi ya. Itu nama Allah juga ya, Akram itu. Nah itu ya. Kabir kan, ada bentuk yang lebih lagi, namanya Akbar gitu. Pendek ya, Akbar gitu. Akbar itu. Karena Allahu Akbar ya. Nah itu jadi lebih sebenarnya ya, yang namanya nama-nama Allah yang agung itu.
Cuman kita emang kenalnya 99 gitu ya, Asmaul Husna gitu ya, dan sering gitu ya kita baca gitu ya, apalagi sekarang kan sudah pada masuk sekolah, bacanya ya yang itu ya, itu Asmaul Husna 99 itu. Nah itu silakan diseru nama Allah itu ya gitu, dengan nama yang mana saja ya, bebas gitu ya. Ya memberi rezeki diantaranya Ar-Razzaq, tapi tidak hanya itu ya. Jadi tidak terpatok pada satu nama, tapi sebutkan juga nama yang lain ya. Yang pasti nama Allah yang paling agung gitu ya. Nah itu. Terus bagaimana dengan sifat Allah yang wajib ya, dan juga yang mustahil ya. Nah itu juga sebenarnya hanya penjabaran ya, penjabaran dari ya beberapa nama Allah ya. Ya hanya penjabaran saja, jadi tidak sampai membatasi ya, membatasi cuman 13 atau 20 sifat wajib bagi Allah, itu hanya penjabaran saja ya. Penjabaran dari nama-nama Allah ya. Ya sebagian diajarkan yang 20 sifat Allah ya, enggak. Sebagian yang Asmaul Husna ya enggak juga. Yang penting adalah bagaimana kita menyebut nama Allah ya. Karena itu penting sekali ya, menyebut nama Allah di dalam doa kita. Karena kita menyeru dengan memuji ya. Nah, kalau kita puji-puji orang gitu ya. Nah, puji-puji orang pasti senang gitu ya gitu. Allah walaupun tidak perlu pujian gitu ya, tapi tentunya lebih dekat pada yang namanya ijabah ketika kita lebih memujinya gitu ya. Dan menghilangkan sifat takabur, egoisme pada kita ya, sehingga orientasi kita tidak pada diri kita ya gitu. Lila likalimatillah ya gitu. Bukan pada lila dianfusihim, bukan ya itu, bukan dianfusihim, bukan gitu ya. Lila likalimatillah gitu ya, dengan melakukan nama Allah gitu ya gitu. Tauhid ya. Itu bukan pada diri kita ya. Nah, ini yang kadang susah gitu ya. Orang mau mendengarkan ilmu, mencari faedah, terkadang si mustaminya punya kelebihan, tapi sulit menyingkirkan egonya ya. Mungkin si gurunya ya cuma lulusan, ya katakanlah ada lulusan SMA misalnya, gurunya lulusan SMA, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan tafsir, mengajarkan hafalan gitu ya. Si muridnya lulusan S1 gitu ya. Satu tafsir hadis dan sebagainya gitu. Itu yang kadang susah ego itu dihilangkan gitu ya. Kemudian si gurunya punya kekurangan apa-apa gitu ya, kadang lebih diumbar dibandingkan mendengarkan ilmunya. Ini yang susah ya. Susah itu ya, susah. Nah ini egoisme itu sangat berat di zaman sekarang ini ya, karena orang berbangga-bangga, apalagi dengan namanya medsos ya, berbangga-bangga gitu ya. Berbangga-bangga itu. Ini kalau niatnya ujub seperti itu ya berat ya, tidak akan dapat doa Allah kalau gitu ya. Ini harus introspeksi buat kita nih. Terkadang kita mendengarkan faedah dari seseorang, entah orang itu punya kekurangan apa ini gitu ya, karena lulusan mana gitu ya misalnya gitu ya, atau materinya sama saja misalnya gitu ya,
atau kita terkadang lebih jago gitu ya, dia penyampaiannya masih kurang gitu. Terkadang gitu ya, kita merasa lebih jago gitu ya, oh, dia penyampaiannya masih kurang gitu. Merasa lebih jago kita, ya itu susah, itu menghilangkan faedah ilmu gitu. Ya, itu mengurangi yang namanya faedah ilmu, karena kita yang merasa lebih jago daripada si yang menyampaikan. Nah itu susah itu ya, zaman sekarang itu susah yang namanya ego. Makanya nasihat dari kiai ya, waktu saya belajar ya, nasihat dari kiai itu singkirkan egomu ketika kamu ngaji ya, singkirkan egomu gitu. Ketika kamu berdoa, singkirkan egomu. Nah ini susah ya. Kadang kita punya kelebihan apa-apa, susah menyingkirkan ego ya, gitu. Nah ini Masya Allah ya di zaman sekarang. Nah kalau gitu, kenapa saya sambung ke sini? Karena itulah yang biasanya menggerogoti sifat kita. Sifat tadallul, harusnya merendahkan diri, harusnya tawadu, rendah hati pada manusia. Ini karena egonya susah ya. Ini penghalang ilmu zaman sekarang itu ini. Penghalang ilmu paling modern diantaranya. Saya sebut paling modern karena emang ramai ini kan. So, di mana-mana pasti merasa saya yang lebih gitu ya gitu. Nah ini, padahal itu ujub yang sangat berbahaya ya, gitu. Di ayat yang lain ya, surat Toha ayat 8. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia. Dia mempunyai asmaul husna, nama-nama yang baik. Toha ayat 8 ya. Nah ini juga menjelaskan bagaimana keutamaan nama-nama Allah ya, yang kita dianjurkan untuk menyebut nama-namanya ketika berdoa ya. Dan disebutkan pula la ilaha illahu, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia ya, yang maha puji dan sebagainya ya, yang nama-namanya agung ya. Dan Al-Hasyr ayat 24. Ini sudah kita hafal ya. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menciptakan ya, yang mengadakan, yang membentuk rupa, yang mempunyai asmaul husna. Bertasbihlah kepadanya apa yang ada di langit dan bumi, dan Dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah ini dijelaskan bagaimana tentang nama-nama Allah ya, mempunyai asmaul husna. Ini disebutkan juga Khaliq, Bari, Musawwir ya, gitu. Kenapa? Bukan hanya berurut ya, tapi bagaimana Allah yang menciptakan, kemudian yang mengadakan ya, mengadakan dari ciptaannya itu, kemudian bentuk rupanya, perbagus rupanya ya. Lahul asmaul husna, yang punya nama asmaul husna ya, nama-nama yang baik, dan bertasbih kepadanya apa yang ada di langit dan bumi ya. Bahkan disebutkan apa yang langit dan di bumi itu bertasbih ya gitu. Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana ya. Demikian paling nanti kita di pertemuan hari Selasa ya, insyaallah kita lanjut tentang rambu-rambu menuntut ilmu ya. Bagaimana kiat-kiat menyingkirkan ego. Susah itu yang sekarang ya, kiat-kiatnya menyingkirkan ego ya. Ya kalau kita menyadari diri kita itu tidak ada apa-apanya di hadapan Allah, dan kita itu lemah ya, kita itu dhaif ya. Nah insya Allah sebenarnya ya, menyingkirkan ego itu mudah gitu ya. Nah, cuman emang kadang
Yang susah itu ketika kita merasa lebih. Nah, itu yang susah. Jadi kiat-kiatnya untuk menyingkirkan ego, ya kita harus benar-benar diri itu beristighfar, ya, meminta ampun kepada Allah, dan sadari bahwa kita itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Ya. Kita itu lemah, ya. Kita terkadang melakukan dosa, ya, sehingga kita untuk punya ego susah. Ya baik, itu saja. Ini karena kayaknya udah agak rame nih. Kita tutup saja dengan doa ya. Barakallahu fikum. Semoga nanti nggak telat lagi ya, supaya tidak campur dengan berudak gitu ya. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa lafu minkum. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min ladunka rahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.